Halo, ini adalah bagian ketiga dari video yang menjelaskan mengenai teori dari ERD. Nah, kalau kalian masih basic banget nih atau belum pernah tahu tentang ERD, ada baiknya kalian simak dari video yang pertama yang menjelaskan konsep dasarnya, apa itu entitas, atribut, dan relasi. Kemudian di video kedua yang mulai membahas atau masuk ke dalam simbol-simbol di dalam ERD-nya. Jadi silakan ya ke sana dulu. Nah, oke. Kita lanjut di sini ya ke pemetaan constraint kardinalitas. Atau kadang-kadang kalian kayak apa itu one to many, one to one gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini menunjukkan apa sih yang ditunjukkan gitu ya? Jumlah himpunan entitas yang bisa dihubungkan. Jadi ada berapa maksimal sih yang bisa kita hubungkan dengan entitas lainnya di dalam relasi. Jadi sekali lagi ya, model data dari suatu database itu kan digambarkan dalam bentuk entitas dan relasi. Nah, berarti kan entitas itu saling berelasi. Nah, jadi ada berapa sih anggota entitas yang bisa kita hubungkan atau relasikan dengan entitas yang lain? Nah, itu yang kita sebut sebagai constraint kardinalitas ya. Kadang-kadang disebut kardinalitas gitu aja ya, atau cardinality. Nah, pada sebuah relasi binary, apa itu binary dan lain sebagainya, entaran lagi kita bahas ya. Jadi intinya dia ada dua entitas yang relasi gitu ya. Jadi ini ada beberapa jenis pemetaan kardinalitas. Ada 4 ya, one to many, many to one, dan many to many. Oke, mari kita lihat contohnya. Ini sebenarnya agak matematis banget sih ya, bagian yang ini ya, kayak belajar himpunan di ya mungkin matematika diskrit atau something lah. Jadi contohnya ada entitas A atau ada himpunan A dan himpunan B. Jadi anggota dari A ini berpasangan tepat satu terhadap B. Ya, jadi ini one to one. Jadi tidak lebih gitu. Nah, sedangkan kalau contoh berikutnya adalah anggota dari himpunan A ini bisa punya kawan atau bisa berelasi atau bisa berpasangan dengan lebih daripada satu B. Contoh A1 berpasangan dengan B1 dan B2 gitu ya. Nggak harus dua sih, bisa aja tiga, bisa aja cuma satu. Tapi artinya bahwa satu anggota A itu bisa punya pasangan lebih daripada satu di B. Itu artinya one to many. Kenapa one to many? Karena B hanya memiliki kawan satu aja di A, nggak lebih. Jadi dari B ke A cuma satu, tapi dari A ke B itu banyak. Makanya one to many. Nah, sebenarnya kalau one to many dibalik konsepnya, ini jadi many to one. Artinya apa? Anggota A memiliki pasangan cuma satu aja di B, nggak lebih. Satu aja, semua punya pasangan cuma satu. Tapi B sendiri itu bisa punya lebih dari satu pasangan. Misalnya B1 bisa punya A1, A2. Nah, berarti kalau kita bacanya dari A ke B, ini many to one. Sebaliknya kalau kita baca dari B ke A, itu adalah one to many. Jadi sebenarnya bolak-balik aja sih, one to many dan many to one gitu ya. Tergantung dari mana kita melihat dan membacanya gitu. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah many to many. Nah, many to many ini contohnya, kalau tadi A punya banyak pasangan di B, nah B pun juga gitu. Kalau yang sebelumnya tadi kan B hanya punya satu gitu ya, atau A hanya punya satu. Nah, kalau di sini masing-masing bisa punya banyak. Misalnya A1 itu berpasangan dengan B1 dan B2. B1 berpasangan dengan A1 dan A2. Nggak mesti bolak-balik gini sih. Bisa aja kan A1 berpasangan dengan B1 dan B3. Terus B1 berpasangannya dengan A1 dan A2. Bisa aja, yang penting intinya adalah satu anggota A itu bisa berelasi dengan lebih dari satu anggota B. Sebaliknya, satu anggota B juga bisa berelasi dengan lebih dari satu anggota A. Jadi itu many to many. Oke, ini ada note ya. Beberapa elemen atau anggota dari A dan B mungkin tidak dipetakan ke anggota himpunan lainnya. Ini kan kebetulan contohnya semuanya punya pasangan gitu. Ada kalanya di kenyataan itu tidak semua punya pasangan. Gitu ya. Jadi kalau semua harus punya pasangan kan seperti yang dibilang di video kedua ya, itu namanya total participation. Tapi ada kalanya tidak semua punya pasangan, itu namanya partial participation. Kita langsung ke contohnya. Untuk one-to-one relationship, seperti yang sudah saya sampaikan di video kedua, saya berikan contoh mahasiswa dan skripsi. Jadi, kita fokusnya di sini ya, jadi jangan bingung lagi antara garis 1 dan garis 2, cek di video kedua. Nah, jadi satu orang mahasiswa itu hanya mengerjakan satu skripsi, tidak lebih.
Berarti di sini artinya one. Satu mahasiswa mengerjakan one skripsi. Sedangkan satu skripsi itu juga dikerjakan oleh one mahasiswa. Artinya satu mahasiswa akan berpasangan dengan tepat satu skripsi, nggak akan lebih ya. Satu skripsi juga akan berpasangan dengan tepat satu mahasiswa, nggak akan lebih. Itu namanya one to one. Kalau misalnya di kampus kalian atau di kampus teman kalian tuh, misalnya skripsinya boleh dikerjakan berkelompok. Artinya satu skripsi dikerjakan rame-rame. Itu bukan lagi one to one ya kalau begitu ya. Artinya kan satu mahasiswa, oke, dia mengerjakan satu skripsi. Berarti di sini one. Sedangkan satu skripsi itu dikerjakan oleh banyak mahasiswa. Berarti ini many. Artinya, kalau seperti itu relasi dari mahasiswa ke skripsi adalah many to one. Jadi seperti itu, tergantung kasus, balik lagi ya. Nah, kemudian contoh many to one. Ini misalnya ada entitas mahasiswa atau entitas siswa dan entitas lomba. Jadi di sini relasinya adalah siswa mengikuti lomba. Nah, oke, kita lihat. Satu orang siswa bisa mengikuti maksimal satu lomba saja. Berarti di sini satu lomba, tulis satu. Sedangkan satu lomba itu bisa diikuti oleh berapa orang sih? Ya nggak mungkin lah cuma satu orang ya, maksimal. Kalau hanya boleh diikuti satu orang kan bukan lomba dong namanya. Gitu ya. Pasti maksimal banyak. Intinya maksimal 10, maksimal 100, maksimal 2 pun itu artinya kalau udah lebih dari satu kita sebutnya sebagai banyak ya. Jadi terminologinya di sini kita cuma mengenal istilah satu atau banyak gitu aja ya. Karena jenis relasinya cuma one atau many sih gitu ya. Oke, jadi lomba itu bisa diikuti oleh maksimal berapa orang. Kalian nggak perlu pikirin 10 atau 50 atau berapa, intinya lebih dari satu itu banyak. Berarti karena di sini lebih dari satu, artinya kan banyak tuh. Berarti tulis di sini banyak. Maka relasi dari siswa ke lomba itu adalah many to one. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau contoh one to many, kalian bisa lihat sih. Dari lomba ke siswa itu one to many. Jadi seperti itu ya. Jadi kayak gitu. Bolak-balik aja. Jadi nggak saya contohkan lagi. Nah, many to many. Many to many ini contohnya dalam ini sudah sempat saya bahas juga di video pertama, di video kedua. Cuman saya belum menyebut many to many ya. Karena belum bahas kardinalitas di sana. Jadi misalnya, kalau ada kasus satu orang dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah bisa diajar oleh banyak orang dosen, itu artinya many to many. Karena satu dosen berpasangan dengan banyak mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah itu juga berpasangan dengan banyak dosen. Makanya many to many. Tulisnya MN. Ada juga sih yang nulis NN ya. Kalau saya sih MN aja. Karena jumlah yang berpartisipasi dalam relasinya belum tentu sama jumlahnya, sehingga notasinya saya buat berbeda aja gitu ya. Tapi tidak usah terlalu mempermasalahkan itu. Intinya ini adalah many to many. Nah, many to many kadangkala itu bisa menghasilkan atribut di tengah-tengahnya. Jadi seperti itu ya. Oke, itu adalah jenis-jenis kardinalitas. Nah, sekarang kita ke derajat relasi. Derajat relasi, tadi saya sempat nyebut binary relationship. Nah, itu binary itu adalah nama dari derajat relasi. Derajat relasi itu menunjukkan ada berapa sih jumlah entitas yang terlibat di dalam relasinya. Kalau sebelumnya kita sudah melihat binary relationship, artinya ada dua entitas yang terlibat dalam relasi tersebut. Contoh dari tadi misalnya siswa dengan lomba. Siswa mengikuti lomba, itu kan dua relasi yang dua entitas yang terlibat dalam relasi mengikuti. Dosen mengajar mata kuliah, itu juga dua entitas, dosen dan mata kuliah dalam satu relasi. Nah, ternyata ada loh unary relationship. Unary itu kan satu ya. Artinya di sini hanya melibatkan sebuah entitas dalam satu relasi. Emang ada ya? Berarti dia dengan dia dong. Nah, contohnya misalnya ada entitas mahasiswa. Mahasiswa itu dipimpin oleh mahasiswa lainnya. Artinya ketika ada entitas memimpin, itu artinya mahasiswa akan berelasi lagi ke entitas mahasiswa sendiri. Nah, nanti kita lihat contohnya. Dan penggambarannya di dalam ERD ya. Yang common, yang umum itu adalah binary relationship. Ini paling banyak kasusnya itu ini. Melibatkan dua himpunan entitas. Ini derajatnya 2 ya.
kebanyakan relasi itu binary sebenarnya. Dari contoh-contoh yang udah kita bahas itu semua binary. Nah, kemudian ternary relationship ini melibatkan 3 himpunan entitas. Mahasiswa mengambil sebuah proyek itu di bawah bimbingan seorang dosen. Jadi ada entitas mahasiswa, ada entitas proyek. Jadi mahasiswa mengerjakan proyek, itu kan baru 2 tuh dalam relasi mengerjakan. Nah, ternyata ketika mengerjakan proyek itu ada bimbingan seorang dosen. Nah, jadi dosennya itu membimbing pengerjaan proyeknya. Jadi dosennya itu dia ke relasi mengerjakan. Nah, sehingga dalam hal ini ada 3 entitas yang terlibat, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini contoh lain lagi ya. Seorang pegawai dari suatu bank itu memiliki beberapa pekerjaan. Jadi ada entitas pegawai, ada entitas jenis-jenis pekerjaan, kemudian ada kantor cabang. Jadi misalnya saya bekerja di kantor cabang A, bekerja di kantor cabang Solo misalnya, pekerjaan saya adalah auditor. Kemudian begitu saya ke cabang Bali misalnya pekerjaan saya beda lagi. Misalnya sistem analis kayak gitu misalnya ya. Jadi itu beda-beda gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang saya bahas di slide saya itu 3 jenis ini ya, 3 derajat. Ada nggak sih derajat yang lebih daripada 3 ya? Mungkin ada sih ya. Jadi biasanya udah disebut N-ary aja gitu ya, N ya, ada N banyak. Cuman mungkin kalau lebih dari 3 aja sebenarnya udah cukup kompleks ya. Kalau lebih dari 3, misalnya kayak 4 gitu kan itu jadi kompleks gitu ya. Jadi kalau pendapat saya itu sebaiknya dibuatkan entitas aja. Jadi relasinya dijadikan entitas saja gitu sehingga nanti relasi yang terbentuk itu bisa jadi binary gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama yang contoh unary. Nah, jadi kan saya tadi bilang ya, satu entitas siswa. Nah, jadi ini relasi memimpin ini dia balik lagi ke dia. Kenapa? Karena siswa dipimpin oleh siswa. Jadi di sini one to many kardinalitasnya, artinya satu siswa itu memimpin banyak siswa lainnya. Sedangkan satu orang siswa dapat dipimpin oleh seorang pemimpin saja. Jadi kalau kalian kan ketua kelasnya satu aja, tapi satu orang ketua kelas itu memimpin banyak siswa lainnya, makanya one to many ya. Nah, jadi biasanya dilengkapi dengan rule sih, tapi di sini tidak saya tulis ya. Rule itu artinya biar nggak bingung nih, gitu kan? Yang mana yang one, yang mana yang many. Jadi di sini biasanya rule-nya ketua. Jadi satu ketua memimpin banyak, di sini bawahan. Jadi satu bawahan dipimpin satu ketua. Jadi kayak gitu ada role-nya ya. Kalau yang binary tidak saya jelaskan lagi ya, ini jelas ya ada 2 ya. Udah dijelasin sebelumnya pula ya. Ini hanya menunjukkan bahwa ada 2 loh, ini loh yang disebut binary. Nah, kalau ternary ini kayak gini contohnya nih. Nih, ada 3 gitu loh. Jadi pegawai yang bekerja pada kantor cabang tertentu, dia memiliki pekerjaan tertentu. Jadi seperti itu contohnya ya. Jadi memang melibatkan 3 entitas gitu. Itu namanya yang ternary relationship. Nah, mungkin nanti di video-video yang lain kita akan membahas kasus-kasus yang mungkin ada muncul unary, ada mungkin muncul ternary ya. Kalau binary ya udah jangan ditanya lagi, pasti akan banyak sekali kasus yang derajatnya pasti binary. Nah, oke, jadi sekian dulu video tutorial saya mengenai kardinalitas dan derajat dari relasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai entitas lemah.